أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا نبي بعد أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita ucapkan, marilah kita lantunkan, marilah kita curahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu senantiasa memberi nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beriringan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada rahmatan lil alamin, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawatnya kita tadi kita mendapatkan syafaat dan diakuinya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Yang Anda hormati Al-Mukram Ustaz Rahmat Satria Dinata selaku pengampu mata kuliah Fannul Khotabah. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan Anda mengurai materi, yaitu keutamaan bulan Zulhijjah. Diriwayatkan dari Abu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari pertama di bulan Zulhijjah, yang mana pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa di hari pertama di bulan Zulhijjah, maka Allah akan mengampuni semua dan segala dosa-dosanya. Yang kedua, di hari ketujuh. Hari ketujuh ini barang siapa yang berpuasa di bulan Zulhijjah pada tanggal 7-nya, maka Allah akan menutupi segala pintu-pintu neraka sampai lewat 10 hari tersebut. Maka Allah akan membuka untuknya 8 pintu surga, dan pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu rahmat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Zulhijjah ini bulan yang penuh dengan peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi untuk itu jangan kita lewatkan bulan Zulhijjah begitu saja, jangan sampai. Jadikan satu bulan itu ada kesan dan ada bekasnya ketika kita meninggalkan bulan Zulhijjah tersebut, ada bekas dan ada kesannya. Jadi jangan sampai bulan itu lewat atau berakhir begitu saja, tidak ada bekas dan tidak ada kesannya. Yaitu selanjutnya keutamaan bulan Zulhijjah. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari 10 ini. 10 Zulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Kata para sahabat. Beliau menjawab, iya, lebih baik daripada jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad ataupun berjuang dengan harta dan jiwanya, raganya, kemudian tidak pernah kembali lagi atau mati syahid. Sungguh luar biasa keutamaan 10 bulan Zulhijjah tersebut. Jangan pernah kita meremehkan suatu amalan. Jangan pernah kita meninggalkan suatu amalan tersebut. Ada 4
perkara yang dapat menerangi kubur kita. Yang pertama, salat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salat yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jadi puncaknya dari segala amal ibadah, puncaknya dari segala perbuatan yang baik, yaitu tergantung pada salatnya. Kalau salat kita bagus, kalau salat kita baik, kalau salat kita cukup baik, itu insya Allah amalan yang lain, ibadah yang lain itu akan ikut baik, ngalur, nular gitu. Jadi jangan sampai sebaliknya, jangan sampai kita amal ibadah salat kita buruk gitu, jangan sampai. Yang kedua, rajin bersedekah. Jika cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Jadi jikalau kita meninggal dunia, segala perbuatan amal apapun itu akan terputus kepada kita kecuali 3, yaitu yang pertama sedekah jariyah. Apa contohnya sedekah jariyah? Seperti kita nyumbang Al-Quran ke pesantren, nyumbang Al-Quran ke masjid-masjid, menyumbang karpet masjid. Kenapa? Itu selagi orang itu make barang yang kita kasih, insya Allah akan mengalir pahalanya kepada kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berguna bagi kita dan untuk manusia lainnya. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Apa arti bermanfaat? Kita memahami, kita mengamalkan, dan kita bisa mengajarkan kepada yang lain. Dan yang ketiga, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi untuk mendapat anak yang soleh, untuk mendapat anak yang berakhlak baik, maka dengan cara didiklah mereka dengan baik, sekolahkanlah mereka ke tempat-tempat yang terbaik. Untuk apa? Agar mereka senantiasa mendoakan kita. Agar apa? Agar mereka senantiasa melakukan amal ibadah untuk kita. Yang ketiga, perbanyaklah baca Al-Quran. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti dia akan datang dan dia akan memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang-orang yang mengikuti ajaran Al-Quran atau ajarannya. Kenapa? Al-Quran itu sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan yang keempat, banyak-banyak bertasbih. 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucap ataupun gampang diucap di lisan, namun berat dalam timbangan amalan tersebut. Apa amalannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujinya maha suci Allah yang maha mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, ada pertanyaan dari jamaah, yaitu berkenaan tentang apa yang harus dilakukan agar sholat kita khusyuk. Khusyuk secara umum atau secara luas itu menyadari rakaat dan bacaan yang baik, faham di rakaat berapa, iya hingga salam. Selanjutnya, secara sadar pikiran dan hatinya menyatu pada satu keyakinan bahwa seluruh jiwa dan raganya bergerak, pikiran dan hatinya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita? Apalagi tips yang kita lakukan? Ya, pertama, sempurnakan wudhu kita.
Kenapa? Sebelum kita untuk mengerjakan sholat, kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Sempurnakan sunnah-sunnah wudu, rukun wudu sempurnakan. Yang kedua, kita paham makna dari bacaan kita tersebut, insya Allah. Terus jangan lupa baca qul a'udzu birabbin nas dan baca doa minta perlindungan dari godaan syaitan. Dan yang kedua, pertanyaan dari audiens, dari jamaah, yaitu apa sih keutamaan dan manfaatnya puasa pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Ketahuilah, tanggal 8 Zulhijjah itu dinamakan puasa terwiyah. Puasa terwiyah itu tidak ada satupun yang mengetahui besarnya pahalanya kecuali Allah sendiri yang memberi pahala tersebut. Dan yang kedua, puasa Arafah. Karena pada puasa Arafah itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Apa keutamaannya? Yaitu Allah ampuni dosa kita yang telah lalu dan Allah akan mengampuni dosa kita yang akan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.